nama saya Gina Takia dengan NIM 3824006. Di sini saya akan menyampaikan pidato mengenai perkembangan ekonomi digital di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang saya hormati Ibu Endang Wahyuningsi sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman semua yang berbahagia. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan judul pidato saya yang berjudul Perkembangan Ekonomi Digital di Era Saat Ini. Berbagai inovasi teknologi seperti e-commerce, kecerdasan buatan, hingga blockchain telah menciptakan peluang baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Kita kini hidup di era di mana jarak geografis tidak menjadi penghalang untuk melakukan transaksi bisnis. Dengan hanya menggunakan ponsel ataupun laptop, seseorang di Indonesia dapat menjual produk kepada pelanggan di luar negeri, di Amerika Serikat, di Eropa, dan di seluruh dunia tanpa adanya penghalang. Namun, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi dan data. Ini mencakup semua aspek bisnis yang menggunakan teknologi digital, mulai dari transaksi daring, layanan berbasis aplikasi, hingga pengolahan data besar atau big data. Dalam skala yang lebih luas, digital menghasilkan ekosistem baru di mana inovasi, kecepatan, efisiensi menjadi kunci dalam keberhasilan. Mari kita lihat dampaknya di Indonesia pada saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir saja, Indonesia sudah mencapai peringkat teratas dengan pengguna transaksi digital terbesar di Asia Tenggara. Transaksi digital juga mengubah cara pandang kita dalam bertransportasi, memesan makanan, hingga mengakses layanan keuangan lainnya. Di bidang keuangan sendiri, telah banyak dibuka akses bagi jutaan orang yang sebelumnya tidak diterjangkau oleh layanan tradisional, dengan inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman daring, atau investasi berbasis aplikasi. Masyarakat kini menjadi lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi di Indonesia. Namun, di balik semua peluang ini, ada banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, yaitu yang pertama, kesenjangan digital yang masih menjadi masalah besar pada saat ini. Ada banyak sekali wilayah-wilayah terpencil yang tidak bisa mengakses jaringan internet pada saat ini, sehingga ini membuat mereka sulit untuk ikut berkontribusi dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, antara pemerintah maupun sektor swasta harus bekerja sama untuk memperbaiki keadaan ini, sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Keamanan cyber dan perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin mendesak. Dengan meningkatkan aktivitas digital, risiko pencurian data dan kejahatan cyber juga akan semakin tinggi. Maka regulasi yang kuat serta edukasi masyarakat sangatlah penting untuk menjaga data pribadi menjadi hal yang sangat penting. Ketiga, tantangan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital. Ekonomi digital membutuhkan ketenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus seperti pemrograman, analisis data, dan pengolahan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berbasis digital harus menjadi prioritas kita bersama. Meski tantangan ini tidaklah kecil, kita harus percaya bahwa kita memiliki potensi besar untuk mengatasinya. Dengan populasi yang besar dan kreatif, Indonesia memiliki modal besar dan kuat untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital dunia. Namun, ini hanya bisa terwujud jika kita bekerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, akademi, maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua berperan aktif dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Mulailah dengan meningkatkan literasi digital, mendukung produk lokal, dan menciptakan inovasi baru yang memberikan manfaat bagi banyak orang.
Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berperan aktif dalam mendukung perkembangan ekonomi digital, mulai dari meningkatkan literasi digital, mengundang produk lokal, menciptakan inovasi baru yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Ekonomi digital bukanlah sekedar tren, melainkan masa depan. Dengan memanfaatkan secara bijak, kita tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tapi juga memastikan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa kebaikan bagi semua lapisan masyarakat. Demikian pidato saya pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil peran dalam menyongsong masa depan ekonomi digital yang cerah. Terima kasih atas hadirin semua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.